Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kelima kita hari ini. Baiklah, pada mata kuliah AI dan Big Data, di pertemuan kelima ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang Deep Learning dan Neural Network. Di mana dua konsep ini adalah inti yang menjadi tulang punggung perkembangan kecerdasan buatan yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu seperti ChatGPT, mobil otonom, hingga sistem rekomendasi Netflix. Nah, Deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dan banyak lapisan yang tersembunyi. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk mengekstraksi fitur secara otomatis dari data mentah tanpa harus diprogram secara manual. Setiap lapisan dalam jaringan membantu representasi data yang lebih abstrak, menjadikan deep learning sangat efektif dalam pengenalan gambar, teks, suara, dan berbagai masalah kompleks lainnya. Secara sederhana, perbedaan utama dari machine learning dan deep learning terletak pada cara model belajar dari data. Pada machine learning, kita biasanya perlu mengekstraksi fitur secara manual sebelum model belajar. Nah, sedangkan pada deep learning, sistem secara otomatis belajar mengekstraksi fitur dari data. Contohnya nih, dalam pengenalan wajah, algoritma machine learning memerlukan deteksi fitur seperti mata, hidung, atau bentuk wajah secara manual. Sedangkan deep learning itu melalui convolutional neural network dapat langsung mempelajari fitur-fitur tersebut secara otomatis dari ribuan citra wajah. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari machine learning dan deep learning. Dari definisi, kebutuhan data, ekstraksi fitur, kompleksitas, waktu komputasi, contoh algoritma, dan contoh aplikasinya. Di sini sudah sangat-sangat lumayan berbeda ya. Deep learning termasuk dari bagian machine learning yang dibuat menjadi lebih update lagi, lebih upgrade lagi. Kita akan masuk ke sejarah perkembangan, di mana perjalanan deep learning itu menjadi cukup panjang. Nah, dimulai dari tahun 1940-an hingga saat ini. Oke, kita akan masuk kepada era awal. Era awal terjadi pada 1940 sampai 1960. Di mana Walter Pitts dan Warren McCulloch itu memperkenalkan model neuron buatan pertama yang bisa meniru fungsi logika sederhana seperti AND, OR, dan NOT. Ini salah satu fungsi logika perkodingan ataupun dari basic model logika untuk perhitungan secara otomatis. Nah, model ini menjadi dasar dan awal dari perkembangan jaringan saraf tiruan. Kemudian, pada tahun 1950, Alan Turing juga memperkenalkan Turing Test yang menjadi dasar filosofi kecerdasan buatan. Ini menjadi salah satu landasan filosofi terpenting dalam pengembangan kecerdasan buatan, walaupun dia secara tidak langsung ya berhubungan dengan jaringan saraf. Konsepnya ini. Nah, masuk ke masa kritis. Itu terjadi pada tahun 1958 sampai 1969. Di mana pada tahun 1958, Frank Rosenblatt itu memperkenalkan perceptron, di mana ini adalah jaringan saraf tunggal yang bisa belajar dari data. Namun, model ini belum mampu menyelesaikan masalah yang tidak linear seperti XOR. Masa kritis dan kejatuhan, ya, tahun 1969 sampai 1986. Marvin Minsky dan Seymour Papert itu mengkritik keterbatasan dari perceptron yang kita sebutkan tadi. Nah, dalam bukunya yang berjudul Perceptron. Nah, karena kritikan dari kedua orang ini dalam bukunya itu menjadi penurunan minat terhadap jaringan saraf dan memunculkan periode yang dinamakan AI Winter. Lanjut, masa kebangkitan kembali 1986 sampai 1998, di mana pada tahun 1986 menjadi titik balik dalam penemuan algoritma backpropagation oleh Rumenhart, Hinton, dan Williams, di mana ini memungkinkan jaringan multilayer dilatih secara efisien. Nah, Ian LeCoultre kemudian mengembangkan LeNet atau CNN awal untuk mengenali tulisan tangan di cek bank. Kemudian masuk ke era kemajuan signifikan tahun 1998 sampai 2012, di mana meskipun metode lain seperti SVM sempat populer, nah, Hinton dan timnya itu memperkenalkan Deep Belief Network yang membukakan jalan bagi deep learning modern.
Kemudian masuk ke revolusi deep learning pada tahun 2012 sampai 2018. Di mana pada tahun 2012 AlexNet melalui karyanya ini memenangkan kompetisi dari ImageNet. Ini menandakan bahwa kekuatan CNN dengan GPU dan dropout itu memicu kebangkitan kembali deep learning. Okay. Nih, dari tahun 2012, inovasi yang dilakukan oleh AlexNet itu memenangkan kompetisi dari ImageNet. Kemudian tahun 2013, Word2Vec itu mengubah cara presentasi kata menjadi vektor kontinu. Ini menjadi salah satu dasar dari NLP ya, Natural Language Processing atau NLP modern. 2014 mulailah GAN atau Generative Adversarial Network itu memperkenalkan konsep generator dan diskriminator di mana paradigma baru dalam generative learning. 2015, ResNet dan Batch Normalization. Ini dilakukan oleh Kai-Ming He dan kawan-kawan. Ini memungkinkan bahwa jaringan sangat dalam atau ratusan lapisan atau multi-layer tanpa degradasi performa, di mana di sini dia bisa mempercepat dan menstabilkan pelatihan dari layer ke layer lain. Masuk ke 2018, BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer itu dilakukan oleh Google, di mana dia menggunakan pendekatan untuk memahami konteks kata secara lebih mendalam. Itu merevolusi banyak sekali benchmark NLP. Tahun ini, 2018 ini, memasuki era dari Large Language Model dan AI multimodal, di mana contohnya adalah GPT, BERT, dan CLIP yang mampu memahami teks, gambar, dan suara secara bersamaan. Jadi dari 2018 itu udah dimulai era besar-besaran dari deep learning modern. 2020 terciptalah GPT-3 oleh OpenAI. Nah, dia menggunakan model bahasa besar sebanyak 175 miliar parameter. Dan dia melakukan banyak tugas dengan few shot dan zero shot learning. Tahun 2022 menghasilkan gambar yang lebih realistis dari teks. Jadi dia menggunakan kemampuan baru dari deep learning ya dengan meregenerasi konten menjadi sebuah realitas ataupun gambar. 2023 GPT-4 atau multimodal learning itu kembali mengupgradekan diri atau memperbarui data kembali oleh OpenAI yang mampu memahami teks, gambar, dan audio. Itu memperluas cakupan lagi ya parameter AI-nya ke berbagai bidang dunia nyata. Selanjutnya kita akan belajar arsitektur dan komponen dasar, di mana ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah neuron buatan atau artificial neuron. Yang kedua adalah lapisan atau layer. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi atau activation function. Yang keempat adalah arsitektur jaringan. Yang kelima adalah optimizer dan loss function. Yang keenam adalah proses training dan evaluasi. Baiklah, kita bahas dari neuron buatan atau artificial neuron, di mana konsep dasar ini terinspirasi dari neuron biologis di otak manusia. Mereka terinspirasi dari situ. Dia memperkenalkan pertama kali adalah McCulloch dan Pitt pada tahun 1943. Dan ini berfungsi sebagai unit dasar dari pembentukan ANN. Neuron ini bekerja dengan cara mengalihkan input dengan bobot masing-masing, menjumlahkannya, menambahkan bias, kemudian menerapkan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Proses ini sangat penting karena memungkinkan jaringan untuk belajar dari data yang diberikan. Ingat ya, setiap neuron itu memiliki fungsi aktivasi yang berbeda, tergantung pada kebutuhan arsitektur dan jenis data yang diproses. Kemudian ada lapisan atau layer. Jadi lapisan atau layer ini mempunyai banyak sekali lapisan. Di sini banyak sekali ya lapisan-lapisannya, bukan hanya satu, dua, tapi sangat-sangat banyak. Nah, di mana setiap layer atau setiap lapisan itu mempunyai fungsinya masing-masing. Contohnya yang pertama, lapisan input atau lapisan paling awal, dia berfungsi sebagai pintu masuk data. Hanya menyalurkan data ke lapisan berikutnya tanpa perhitungan kompleks. Jadi dia nggak ada ngapa-ngapain, cuma mempersilahkan data-data untuk masuk. Yang kedua adalah lapisan tersembunyi atau hidden layer, di mana ini adalah tempat utama pembelajaran. Ini layer yang lumayan banyak ya, kalau bisa dibilang daripada yang lain-lain. Dia di sini itu tempat belajarnya data.
pembelajaran dari data, di mana neuron di sini mengelola data dengan bobot dan fungsi aktivasi. Jumlah lapisan ini menentukan kompleksitas model, di mana terlalu sedikit itu disebut dengan underfitting, terlalu banyak itu disebut dengan overfitting. Oke. Jadi semakin banyak jumlah lapisannya, maka bisa dibilang bahwa model ini akan menjadi sangat semakin kompleks. Oke, belajar cara pembelajarannya dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah lapisan keluaran atau output layer, di mana ini menghasilkan output akhir. Untuk mengklasifikasi pemakaian fungsi aktivasi softmax, sedangkan untuk regresi biasanya linear. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi atau activation function, di mana fungsi aktivasi adalah komponen penting yang memperkenalkan sifat nonlinear ke dalam jaringan yang memungkinkan model menangkap pola-pola kompleks dalam data. Nah, di sini bisa dilihat beberapa fungsi aktivasi umum. Ini akan kita pelajari kalau misalnya kita lebih masuk ke dalam AI dan big datanya secara lebih spesifik ya. Kemudian arsitektur jaringan. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah arsitektur jaringan, di mana arsitektur yang terdiri dari FNN atau Feed Forward Neural Network, CNN, Convolutional Neural Network, kemudian ada RNN, Recurrent Neural Network, kemudian ada Autoencoder, dan yang terakhir ada Transformer. Kita bisa lihat ini, ciri-ciri utamanya, kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasinya. Kemudian, dan di sini ada tentang loss function dan optimizer, di mana loss function ini mengukur kesalahan prediksi, sedangkan optimizer ini cara model belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Kegunaannya juga cukup berbeda ya, di mana loss function ini menilai seberapa baik model memprediksi dibandingkan target, sedangkan optimizer ini mempercepat konvergensi untuk menghindari jebakan lokal minima dan meningkatkan performa model. Kemudian ada proses training dan evaluasi, di mana yang pertama adalah kita harus menginisiasi bobot. Bobotnya jaringan akan diinisiasi secara acak atau berdasarkan teknik tertentu. Kemudian forward propagation, di mana input proses yang tadi itu melalui semua lapisan jaringan untuk menghasilkan sebuah prediksi. Yang ketiga adalah loss computation, di mana loss itu dihitung berdasarkan perbedaan antara output dan target aktual. Nah, yang keempat adalah backward propagation, di mana gradien dari loss terhadap bobot hitung itu menggunakan rantai turunan atau chain value. Kemudian ada update bobot. Optimizer itu memperbarui lagi nih bobot berdasarkan gradiennya yang tadi. Nah, evaluasi itu performa model diukur menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, F1 score, dan data validasi dan data uji. Overfitting dan regularisasi itu mencegah overfitting digunakan seperti teknik dropout, regularization, L1 atau L2, dan early stopping. Kemudian kita akan masuk dataset dalam deep learning, di mana dataset sendiri adalah fondasi utama dari deep learning. Tanpa banyak data yang baik, model itu tidak akan belajar secara mandiri. Sumber dataset itu biasanya terdiri dari data publik seperti Stivar 10, MNIST, ImageNet, dan COCO. Dataset domain khusus seperti Mimic 3 untuk medis ataupun Squad untuk NLP. Contohnya itu ya. Kemudian ada sintesis, itu dibuat artifisial untuk simulasi dan internal, dikumpulkan lembaga atau perusahaan untuk kebutuhan yang lebih spesifik lagi. Ini adalah tahap penting dalam penggunaan dataset. Yang pertama adalah proses processing data, di mana tahap transformasi dan pembersihan data sebelum digunakan untuk pelatihan. Jadi, data itu dibersih-bersihkan dulu, mana yang duplikasi, mana yang kotak kosong itu dihapus, disesuaikan lagi. Kemudian ada teknik pembobotan dan penyimbangan data. Nah, dia mengimbangi data yang tidak bermasalah ataupun yang rusak. Preparasi data untuk model. Nah, data ini kan banyak sekali formatnya kan. Kadang formatnya gambar, kadang format tulisan, kadang formatnya kode-kode dan lain-lain. Maka di sini dia akan mengubah data ke dalam format tensor dan data loader dalam deep learning agar bisa digunakan, dibaca, dan juga diproses oleh deep learning. Kemudian, tantangan dan best practice. Di mana tantangan atau hambatan ini sering sekali muncul dalam menyiapkan data. Nah, ini ada aplikasi dan implementasi deep learning dalam dunia nyata. Contohnya yang pertama adalah computer vision, di mana contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah deteksi wajah, pengenalan objek, analisis medis atau MRI dan X-ray. Jadi ini seringnya digunakan misalnya absensi pada perusahaan ataupun
pada kantor itu biasanya menggunakan deteksi wajah atau alat untuk absensi. Ini menggunakan computer vision. Oke. Kemudian misalnya kita patah tulang, kita mau MRI atau X-ray nih di rumah sakit, maka ini menggunakan computer vision juga nih dalam penerapannya. Kemudian ada NLP atau Natural Language Processing. Nah, contohnya adalah chatbot seperti ChatGPT, kemudian penerjemah otomatis, dan analisis sentimen. Oke. Kendaraan otonom ini biasanya kalau misalnya kalian tahu nih mobil tanpa pengemudi, misalnya Tesla ya, kalau misalnya yang paling hot itu, yang paling terkenal itu Tesla. Nah, Tesla ini udah menerapkan kendaraan otonom itu menggunakan deep learning nih dalam implementasinya. Nah, mengenali rambu dan pejalan kaki itu ada ya di setiap kalau misalnya kita lihat di fitur Tesla itu dia dapat mengenali rambu lalu lintas dan pejalan kaki seperti kiri kanan, depan belakang itu ada orang atau tidak. Itu menggunakan sensor dan itu udah mengimplementasikan atau diimplementasikan dari kendaraan otonom menggunakan deep learning. Kemudian di bagian kesehatan, biasanya pendeteksi penyakit seperti kanker dan jantung melewat citra medis dan sinyal EKG. Mungkin nanti ke depannya akan banyak lagi nih alat-alat dari kesehatan yang bisa mendeteksi penyakit lebih banyak lagi dengan menggunakan deep learning ini. Nah, kemudian ada finansial, di mana deteksi fraud atau deteksi penipuan, trading otomatis, rekomendasi investasi. Ini biasanya untuk orang-orang yang suka nih ya, ekonomi ataupun investasi pasti lebih mengenali ini nih. Nah, jangan lupa mereka juga menggunakan deep learning nih. Oke. Ini ada sistem rekomendasi. Biasanya kalau misalnya kita habis nonton YouTube, nonton Netflix, ataupun mendengarkan Spotify, itu kan biasanya setelah kita mendengarkan satu lagu atau menonton satu buah film, biasanya ada lagi kan kayak rekomendasi untuk Anda. Nah, ini berasal dari deep learning juga loh. Nah, ini adalah namanya sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi ini membaca dari riwayat terakhir ataupun beberapa riwayat yang telah kita nonton atau kita dengar yang nanti akan dicari konten yang hampir serupa atau sejalan dengan riwayat pencarian kita atau riwayat tontonan kita. Deteksi tanaman dari foto daun. Ini udah mulai digunakan ya di pertanian. Nah, ini jadi lebih cerdas lagi nih. Jadi petani bisa mengetahui nih, oh ternyata si tanaman ini punya penyakit ini misalnya maka akan bisa ditindaklanjuti lebih cepat lagi. Deteksi cacat produk di pabrik, industri. Kemudian ada deteksi malware dan jaringan dan serangan jaringan real time. Ini digunakan oleh keamanan cyber. Dan sistem belajar adaptif sesuai kemampuan mahasiswa ataupun siswa. Kita masuk ke studi kasus. Salah satu contoh penerapan deep learning adalah deteksi COVID-19 dari citra X-ray. Oke. Latar belakangnya apa? Ingat nggak pada tahun 2019 itu COVID-19 itu menyerang di seluruh dunia. Nah, karena penyerangan yang sangat cepat dan ruang lingkupnya besar, maka diperlukanlah sebuah diagnosis yang sangat cepat juga. Oke. Salah satu penerapan deep learningnya yaitu adalah deteksi COVID-19 dari citra X-ray. Nah, dia menggunakan citra X-ray pasien yang sehat, yang pneumonia dan COVID-19. Ketiga citra itu nanti akan dibandingkan kemudian dilihat perbedaannya. Ini adalah dataset yang diperlukan untuk mendeteksi COVID-19 kemarin. Kemudian metode yang digunakan adalah CNN ResNet 50 dengan tahapan preprocessing seperti normalisasi dan resize. Setelah ketiga citra X-ray itu diambil, diolah dengan metode CNN, kemudian hasil yang dapat dipastikan adalah akurasinya 90%. Nah, model ini mampu mencapai akurasi lebih dari 90% malah. Itu membantu dokter dalam mendiagnosis secara cepat. Namun hasil ini tetap perlu divalidasi ulang melalui uji klinis dan regulasi medis agar menjadi lebih tepat lagi. Kemudian kita akan masuk ke neural network. Di mana neural network atau jaringan saraf tiruan JST. Ini adalah model komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. Di mana jaringan ini terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dengan bobot atau wedge dan kemudian disusun dalam lapisan input, hidden, dan output. Nah, setiap neuron ini menerima inputan angka, mengelola dengan fungsi aktivasi, lalu menghasilkan output. Di mana proses ini memungkinkan neural network itu belajar mengenali pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan masalah secara kompleks. Neural network ini juga salah satu fondasi penting dari deep learning. Oke. Dia meniru cara kerja otak manusia. Bagaimana cara otak manusia bekerja itu ditiru kemudian diterapkan ke dalam komputasi atau dalam komputer. Nah, disinilah neural network ini mulai bekerja.
menirunya cara kerja otak manusia. Kita akan masuk ke sejarah perkembangan, di mana itu melibatkan bukan hanya di bidang komputer aja, tapi dia bisa masuk nih ke dalam ilmu-ilmu lainnya, ilmu saraf, matematika, psikologi, dan ilmu komputer. Nah, pada masa konseptual tahun 1940-an dan 1950-an, McCulloch dan Pitts itu memperkenalkan model neuron matematika pertama. Nah, di era eksperimen awal dan antusias 1950-an sampai 1960-an, Rosenberg itu menerapkan perseptron. Whitworth dan Hopf memutarkan Adelaide dan Madeline. Masuk ke yang ketiga, era kelesuan dan kritik tahun 1970-an dan era awal 1980-an. Era ketika Minsky dan Papert ini mengkritik si perseptron dalam menyelesaikan masalah XOR. Nah, kritikan ini kan memicu penurunan minat terhadap jaringan saraf nih dan menimbulkan periode yang disebut dengan AI Winter kan. Kebangkitan kembali dengan propagation itu ditemukan oleh David Rumelhart, Gerd Hinton, dan Ronald Williams. Nah, di sini backpropagation ini memungkinkan pelatihan jaringan saraf dengan banyak lapisan atau multi-layer neural network. Gimana? Kini masalah XOR yang dikritik oleh Minsky itu bisa diselesaikan. Dan kemudian jaringan saraf itu udah mulai digunakan untuk pemrosesan suara, teks, dan pengenalan pada pola sederhana. Ian LeCun itu menggunakan propagation untuk melatih jaringan CNN pertama yang digunakan untuk pengenalan tulisan tangan pada sistem pembacaan cek bank, dan ini adalah cikal bakal dari jaringan yang kini sangat sukses untuk dalam proses penggambaran. Masuk kepada penurunan popularitas kedua yaitu tahun 1990-an, di mana teori-teori ini udah sangat-sangat menjanjikan banget nih, udah banyak-banyak banget segala macam. Nah, tetapi perangkat-perangkat dan datanya masih terbatas. Ini menjadi masa-masa ini menjadi sangat lambat dan juga sedikit sulit untuk dicapai karena komputasi terlalu mahal dan lambat. Yang kedua, data pelatihan masih sangat terbatas dan jaringan saraf menjadi kalah saing dengan jadi jaringan saraf ini masih kalah saing ya dengan metode statistik seperti support vector, mesin atau SVM, dan decision tree. Jadi minatnya menjadi menurun kembali dan banyak peneliti yang berpindah ke metode yang lebih mudah diterapkan. Nah, tahun 2006 sampai sekarang, itu Hinton memperkenalkan Deep Belief Network dan model AlexNet untuk memenangkan kompetisi besar. Maka minat dari perkembangan era deep learning ini menjadi sangat-sangat banyak lagi nih orang yang berminat untuk kembali mempelajari dari deep learning ini. Kemudian ada era perkembangan pesat dan modernisasi. Nah, 2012 sampai sekarang ya. Nah, muncul lagi nih model-model seperti GPT, BRT, dan lain-lainnya itu mengubah landscape AI secara global. Di masa depan dan tren jaringan saraf tiruan, ini NAS atau Neural Architecture Search itu otomatisasi pencarian struktur terbaik untuk masalah tertentu. Nah, bisa dilihat nih masa depan dan tren jaringan saraf tiruan yang mungkin nanti akan banyak berkembang di kedepannya nih. Ada NAS, ada Edge AI, kemudian ada XAI, dan fusion dengan domain lain. Bisa dilihat ya di sini. Masuk ke arsitektur neural network, di mana ini adalah susunan neuron dalam jaringan beserta pola koneksinya yang menentukan kemampuan model dalam belajar dan melakukan regeneralisasi. Arsitektur neural network ini menggambarkan bagaimana neuron dan lapisan-lapisan itu saling terhubung. Setiap neuron memiliki fungsi aktivasi untuk menentukan apakah ia akan aktif. Nah, beberapa fungsi pentingnya itu seperti sigmund, tan, relu, lag, relu, dan softmax. Dan tanpa fungsi aktivasi, jaringan itu hanya menjadi model linear yang tidak mampu mempelajari kerumitan data nyata. Nah, kemudian ada algoritma pembelajaran neural network, di mana ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan prediksi dengan cara penyesuaian bobot dan bias secara berulang. Ada 3 komponen utama dalam pembelajaran neural network. Yang pertama adalah backpropagation, di mana dia proses menghitung kesalahan dan memperbarui bobot berdasarkan gradien. Kemudian ada optimisasi, di mana melalui algoritma seperti gradient distance, momentum, RMS-prop, dan Adams, model ini menjadi bisa belajar lebih efisien lagi. Kemudian ada fungsi loss, di mana digunakan untuk mengukur seberapa jauh hasil prediksi dan target sebenarnya, seperti MSI untuk regenerasi dan cross entropy untuk klasifikasi. Ini adalah jenis-jenis dari neural network, di mana yang pertama ada FNN dengan struktur paling dasar dan informasi itu hanya mengalir satu arah atau input ke output.
Kemudian ada CNN, di mana ini sangat cocok untuk pengelolaan citra. Dia menggunakan filter kernel ya untuk mengekstraksi pola visualnya. Kemudian ada RNN, di mana dia dirancang untuk berurutan, untuk data yang berurutan seperti teks, suara, sensor. Kemudian memiliki memori jangka pendek. Ada LSTM selanjutnya, varian RNN yang bisa menangkap depensasi jangka panjang. Nah, banyak dipakai di NLP dan analisis time series. Yang kelima ada GAN, yang terdiri dari generator dan diskriminator yang saling bersaingan. Ini lebih banyak digunakan untuk membuat data sintesis ya, misalnya gambar realistis, dan lain-lain. Yang keenam ada SOM, Self-Organized Maps, di mana digunakan untuk clustering dan visualisasi data berdimensi tinggi. Yang terakhir adalah RBFN, Radian Basis Function Network, di mana ini menggunakan fungsi aktivasi radial yang cocok untuk klasifikasi dan regenerasi. Ingat ya, setiap jenis neural network itu dirancang untuk kasus tertentu. Enggak semua kasus itu bisa menggunakan pilihan acak, enggak. Jadi misalnya nih, CNN ini hanya bisa digunakan untuk gambar. RNN itu digunakan untuk data sekuensional seperti teks, suara, sensor. Nah, sedangkan untuk GAN itu biasanya digunakan untuk generasi data dan lainnya untuk analisis pemodelan data khusus. Semua ini menunjukkan bahwa semua neural network ini sangat-sangat berguna dan juga sangat dibutuhkan untuk beberapa kasus tertentu ya. Mereka punya perannya masing-masing di berbagai macam kasus. Ini adalah contoh dari aplikasi neural network, di mana pengenalan gambar dan objek seperti CNN itu digunakan untuk klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi citra. Ada juga NLP untuk menerjemah model bahasa otomatis, chatbot, dan lain-lain. Kemudian pengenalan suara dan teks ucapan seperti Siri dan Google Assistant, kendaraan otonom, kesehatan dan medis untuk citra medis, deteksi penyakit, kemudian analisis genomik lainnya dalam dunia kesehatan. Ada keuangan dan perbankan di mana bisa mendeteksi penipuan, kemudian prediksi harga saham dan lain-lain, dan game dan kreativitas itu digunakan dalam pengembangan agen game cerdas dan pembuatan karya seni menggunakan AI. Nah, dengan kemampuannya dalam mempelajari data kompleks, neural network atau NN ini menjadi teknologi yang sangat potensial dalam transformasi digital dan revolusi industri 4.0. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pengenalan dari deep learning dan neural network. Nah, kan kita sudah menyusuri ini sejarahnya, cara kerjanya, hingga penerapannya di berbagai bidang kehidupan. Nah, semoga materi ini membantu dalam memahami mengapa teknologi ini menjadi fondasi utama di AI modern serta menginspirasi untuk terus mendalami konsepnya ya. Nah, terima kasih sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.